Kalau yang gue rasain sangat-sangat mengganggu lah ya selama ini tuh kayak, soalnya pernah sampai istri gue tuh bilang kalau gue tuh marah tuh kayak bukan gue gitu. Di situ tuh dia kayak ibaratnya kayak sakit lah, dibilang kenapa lu sama cowoknya pacarnya segala macem, ngomongin mistik lah intinya gitu kan. Kakak ada kenalan gue orang pinter gitu-gitu. Ini ada anak kecil nakal, dia bilang gitu. Udah dibilang jangan kabur-kaburan masih aja kabur-kaburan, dia bilang gitu. Karena bahaya ini, dia bawa cincin yang kalau misalkan kita nggak segera balikin bahaya buat Jakarta, dia bilang gitulah. Pokoknya kalau bisa cepat-cepat keluar, karena pas Ane mau coba tembus, Sukma Ane ada yang cengkrem. Untuk Kok ini jin tapi kok ada bau iblis ya? ada, dia tandem sama iblis sih. Tandem. Ini making transaction. Jadi layaknya manusia bisa making transaction ke jin, Jin juga juga bisa transaksi sama iblis. Nah, ini tipe yang kayak gitu. For sure, tanpa bermaksud mendiskreditkan foto itu dan backgroundnya ya. Itu jinnya bekerja di bawah iblis sih. Iya. Jadi tadi gue mau coba terusin atas nama Tuhan ya. Jinnya mulai kaget, kayak mereka mulai kayak gini loh. Kalau gue praktekin kayak di bawah mereka kayak gitu, kayak kepaksa berlutut gitu loh. Mereka kaget kan. Terus tiba-tiba ada satu sosok gede bedet ya. Dalam arti ini mah lu kerja di bawahan iblis. Dan gue nggak mau ikut campur karena problemnya bukan di mereka, Iya, problemnya di numpuk di badan lu. Gue nggak mau cari musuh sama mereka. Lu aja dam. Itu. Nah, jadi gua rasa sih, Bo, penyelesaiannya nggak bisa dari kita perangin tempat, harus gua megang pundaknya deh kayaknya. Sama ini, Iya, ini yang dari tadi Keris bilang suruh kayak dek gitu. Iya. Jadi Kabo untungnya karena Kak Vino mungkin nggak melanjutkan sampai saya mau dong rezeki gitu untuk saya, atau nggak saya mau dalam kehidupan percintaan atau apa dan lain-lain. Jadinya jin itu pada cuek sih. Itu untungnya di situ. Tapi dari situ dia menimbulkan sebuah energi yang dimana Iya, energinya sempat mampir. Nah, itu dia, energinya sempat mampir dan jadinya, memanipulasi Bro Vino kan beberapa mungkin. Nggak nyampe. nggak, yang manipulasi itu demon sih. Ini gue sekarang lihat campuran sih. Yang tadi Iya. air terjun tadi itu. Iya, itu. Itu campuran yang air terjun tadi Campuran. ada jin dan demon, jin tapi dan jinnya nunduk sama demon. Ada kerajaan jin murni yang nggak ada turut campur demon, ada yang demonnya kayak gue berkuasa di sini. Beda level mereka. Kasihan sebenarnya para jin itu. Nah sekarang seperti yang gue bilang, kita nggak bisa beresin dari tempat yang dimanapun Bro Vino pernah pergi ya, karena belum tentu itu biang keroknya. Nah gue pengen assess energinya dulu di dalam Vino nih apa aja sih yang numpuk di dalamnya. Dari situ gue akan ngomong deskripsiin, sembari itu Jesslyn atau Aileen Coba gambarkan. Iya. Kenapa? Iya, mesti dipak gitu Iya ya. kan? Iya. Tadi Keris kasih visionnya kayak begitu. Ntar gue kumpulin dulu ya. Dipak. Nggak akan sakit, tapi tahan dikit ya, Bro Vino ya. Jadi energinya itu kalau kata Keris mesti didorong dari sini terus keluar gitu. Keluar. Energi negatif yang keluar. Iya. Dari depan. Dari depan, bener. Jadi bagian sini. hitam-hitam. Iya. Kayak Terus ada tembus yang- gitu dari Iya, punggung. bener. Ada yang warna navy blue, butek-butek Iya, keluar warnanya kayak semua. begitu. Ada yang campur merah. Kok banyak Kok banget balik ya? lagi sih? Ini ada apa nih? Batunya gak sih? Batunya Ini ada yang nggak beres, Jess. Kenapa pas udah keluar dari sini, bruk gitu? Kayak gini loh, kayak asap terus balik lagi. Wah, ini ada yang nggak beres nih, bentar. Men, di ketek lu pernah dipasang apa nggak, men? Sorry. Kita nggak pernah sih. Tangan. Kalau yang kita lihat kiri, yang lebih besar energinya. Bakar aja lah semuanya lah. Ini ikut kebakar, yang di jidatnya juga kebakar juga. I don't know, gue berpasrah pada Tuhan aja seperti yang Bang Adam bilang. Tapi di sini apaan nih? Apa yang lu lihat? Yes. Ini aja kalau dilihat kan berjendol nih, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kayak udah tadi lihat nggak? Berjendol kan? Nah, nih. Ini ada suara bau dari atas kayak memang dibilang kayak Vino katanya kamu harus menguasai rasa ketakutanmu. Itu nyiksa lo banget ya bro. Bukan main, parah Tuh kan, banget. iya. Parah, nyiksanya tuh parah banget. Nyiksa karena gue dari tadi nyari energi negatif yang iblis yang kurang ajar bikin Vino ketakutan. Belum nemu gue bau. Memang dari Vinonya sendiri trauma. Kalau gue boleh ngobrol bro ya sama lo ya.
Gue tuh sama kayak lo sebenarnya. Gue sempat punya kejadian mistis juga. Gue kena santet gitu kan sama orang terdekat gue. Tapi itu sebenarnya udah dilepasin gitu kan. Tapi itu menjadi sebuah ketakutan gue. Ya karena suka tiba-tiba keinget gitu. Iya, inget dan akhirnya malah sebenarnya udah Mungkin bersih. ya mungkin udah bersih ya, Bro, betul. kalau di kelamin ngerasa sesuatu bilang ya. Sebenarnya energinya itu udah ngalir gitu. So far sih gitu sih dalam artian. Ya, Kadang-kadang kalau pemikiran darahnya. itu yang ngebuat kita jadi apa Yang ya? tadi gue lihat di kiri emang udah Energi ngalir lain gitu loh, keluar energi gitu. negatif ya dalam Kiri artian lebih entah di lebih- psikis. Kiri lebih bagian kencang. sini, iya. Sebenarnya kiri lebih kencang Kiri lebih energinya. Dan tadi pas di off screen dia berasa ininya sampai keluar energinya dan berasa kayak udah tandem banget ngalir di Bener, sini. ngalir. Ngalir. Sebenarnya ngalirnya satu badan sih karena Iya. karena walaupun apa ya bendanya itu Di situ. di situ tapi berasa ngalir juga ke tangan sebelah sini juga. Ngalir. Energinya itu ngalir. Negatif enggak? Negatif. Negatif. Ya kalau positif nggak kita keluarin bro. Kalau yang kan lihat Bro Willy lagi ngapain guys? Gue ngebakar semuanya. Oh. Energinya nggak kompatibel. Gue bener-bener sesek sih biasanya. Iya. Kompatibel tuh maksudnya gimana nggak? Bentrok. Bener-bener Bentrok banget. ya? Iya, bentrok banget. Ini energinya banyak ya bisa dibilang. Banyak Dari banget pol ampasnya. gitu, iya. Iya, banyak banget. Oh itu shieldnya tadi kurang ajar. Oh jadi dipasangin shieldnya. Jadi di vision gue tadi kenapa sih gue nggak bisa ngedetect dalamnya? Kayak ada shield, terus gue bentuk kayak mold gitu, terus gue prak gitu. Tanya, nggak tahu lu ngerasain apa nih sekarang Bro Vino? Tadi cuman kaki nih kayak kanan yang gemet-gemet gitu. Itu Oh iya di dalam aja. Just lihat deh. Ini kayak ada energi-energi jin kelabang-kelabang apa ini coba di dalam badannya. Justru banyak banget. Oh, nama Tuhan yang Maha Kuasa berserahkan seluruh keadilan. Satu badan. Lu pernah kerasukan sebelumnya bro? enggak pernah aja. Gawat sih kalau lu kerasukan sekarang. Enggak lah. Udah bisa megang lu. Sebenarnya berasa banget sih Kak Vino ini ditolong Tuhan banget sih. Itu aku berasa. Jadi energi mereka memang ada gitu ampas-ampasnya, tapi nggak bisa masuk full gitu. Kayak embed 100% gitu nggak bisa. Berasa banget sih masih dijaga sama Tuhan. Karena balik lagi ya dengan tadi sempat Bro Vino jadi anak Tuhan juga kan. Ya karena memang kenal gitu-gituan juga enggak kemauan kan. Maksudnya Iya, bukannya kan ada orang yang memang Nyari nyari tanda gitu, kutipnya. entah ilmunya, entah memang buat pengasihan kan. Gua kan enggak kayak Nganterin korban doang. aja, kayak Iya, korban iya, aja. iya, iya. Jadi ya udah terbawanya karena memang ya pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan yang baik kan gitu. Jadi ya sering berjalan waktu karena di saat itu mungkin masih muda, ya tukang happy juga, ya nggak mikir lagi ke arah-arah yang gimana-gimana kan, salah atau enggaknya gitu. Jadi ngikutin flow-nya aja gitu. Nggak taunya imbasnya nih pas giliran ya gue dapat istri pun juga karena kasih karunia Tuhan bro. Kalau mungkin nggak tobat kali kalau nggak dapat istri ya maksudnya. Ya pertobatan itu kan pas dapat istri sebenarnya baru hidup bener. Betul betul betul. Oke sekarang gue udah berhenti sekarang. Tadi lu ngerasa apa aja? Ya di sebelah sini nih ada kayak pegel, gimana sih pegel ini di sini nih kiri sini nih kayak ada pegel gitu. Nih daerah dada sini sasaran banget nih Iya. sama astral nih. Tulang rusuk. Bukan daerah jantung. Iya betul, paru-paru. Jadi kayak Lu punya penyakit di daerah situ. nggak ada justru. Tapi lu merasa sakit terus di daerah situ. Cuman nongol bisa tiba-tiba. Ah, Terus gue bisa nggak tidur sampai jam 10 pagi, jam 3 sore. Sehari loh. Bukan Ini gue ada fish. efek narkoba, nggak ada. Sampai gue tuh bingung kenapa. Sampai Serem gue sih. sih kayak mau sedih Tapi emang gitu harus bini gua. kenapa Tusuk untuk dinetralisir atau gimana Kiris? Aku takut. Ikuti insting Willy. Takut banget ya gue nih. Tenang kak. Tenang. Bukan takut apa. Ini caranya agak radikal soalnya. Radikal. Jadi harus ditusuk gitu bro. Enggak. Oke. Cari cara lain. Ini sebenarnya rasa ketakutan dia tuh udah didomplengin iblis yang lebih Iya. kuat daripada jin-jin lain. Dan sekarang gue ngerasa energi dia tuh tadi yang gue pak gitu tuh cuma kayak energi gap level jin. Sisanya kalau manusia sudah istilahnya terpuruk atau terjatuh dalam keterpurukannya gitu, itu udah iblis yang kerja. Jin udah nggak mampu di level itu. Kalaupun mampu suruhan iblis biasanya. Iya iya. Karena emang bisikannya tuh lebih halus ya.
Ini gue kesannya megang badan dia, padahal gue udah secara mental gue udah berhadapan dengan demon sih. Jadi kalau gitu gue bisa ambil kesimpulan, walaupun belum akhir ya, ini kayak sebuah apa ya, perjalanan ya kan, yang negatif, akhirnya menimbulkan pola pikir yang negatif, tapi disitu dapat celah untuk iblis untuk masuk ya. Betul. Yang awalnya mulanya dari jin dulu, terus lama-lama karena tertarik, iya ditumpuk gitu. Pemikiran. Terus Gue mau udah nanya, gitu. ini akan mengkonfirmasi semuanya. Lu pernah ngerasa lu bisa akan mati nggak? Maksudnya gini, semua orang ngerasa akan mati ya. Oh iya udah sampai situ Lu kayak. ngerasa kayak, wah gue bisa mati ini. Padahal lu nggak tahu penyebabnya apa. Betul. Wah udah itu confirm it. Jadi gini, gua tuh udah belakangan belum lama lah. Gua intinya gua tuh berasa kayak udah di titik yang kayak mungkin gua kan juga maksudnya doa juga kan, tapi kayak berasa tuh kayak Tuhan tuh nggak kasih gua umur Panjang. tua gitu ibaratnya gitu. Tapi memang ada peran gua tuh cukup. Makanya kan gue ada ngomong sebenarnya kayak hati kecil gue tuh suka berpikir gini, kayak ini iblis tertinggi, ini Tuhan. Jadi sebenarnya iblis pun juga nggak rela lepasin gue gitu, karena gue punya mental dan punya ini tuh. Iblisnya bukan gak rela lepasin lu, iblisnya pengen lu hancur, lu mati. Tuh. Oh. That's confirm. Makanya kenapa dibikin pengen bunuh diri, Iya. Itu dibikin kan jadi hancur. iblis. Ini klien anomali kemarin juga kayak gitu. Bukan tipe iblis yang gue kehubung bentar. Iblisnya tipe yang kalau jiwanya udah mati, itu nggak diambil sama dia. Dia cuma pengen, Udah kehubung sama iblis. ya memang, tar dulu ya. Dia cuma pengen lu mati aja. Kalau udah mati, mereka seneng. Udah. Itu tipe Karena memang, iblis yang itu. maksudnya gini, tujuannya apa karena gue mengancam kaum mereka atau gimana? Bukan, emang iblis begitu. Iblis tuh kuadratnya. Oh. Jadi gini, lu kan melewati berbagai macam perjalanan supranatural tuh, mandi lah, mandi kembang lah, ada mami ratu dan segala macam. Intinya yang paling kuat sekarang itu yang mendomplengi lu adalah iblis. Dan iblis itu belum tentu ada hubungan dengan yang terdahulu. Iya. Iblis ini adalah yang gue bilang tadi, bahwa freelancer. Dia ngeliat ada orang yang terpuruk, kalau gue jadi iblis, gue bikin dia mati aja sekalian. Nih, nah itu yang paling kuat. Dia nyerang bentar. Itu tanduknya kayak Hellboy sih. Warnanya merah. Hellboy yang versi full Warnanya apa merah. yang kepotong? Yang versi full. Merah bener. Bener, Dari tadi warnanya merah. Kaget sumpah. Kenapa? Kalau Jess Aileen bisa gambarin? Gue banting energinya, kesel, dia nyerang gue, men. Nyari ngai lagi Tapi dia. itu jadinya kenapa? Itu jadinya kebuka portal, Kak. Kukunya panjang-panjang, serem. Badannya besar. Besar. Bulky gitu Bulky, sih. Ya, iya. bulky. Kayak Hellboy lah ya. Iya, kayak Mirip-mirip. Hellboy. Satu-satunya yang bikin Warna? Merah. Merah. Satu-satunya yang bikin gue malu beraction tuh karena nggak ada Adam, bukan karena apa ya. Karena kalau naik biar Adam aja yang naik taruhannya. Billy, kamu bisa, kata Keris. Doa dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, hei iblis, terjadilah padamu terkendak menurut kehendak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak kau musnah, maka engkau akan musnah. Jika Tuhan berkehendak lain, maka akan terjadilah lain. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Keserang tuh. Dada. Kena dada, iya. Kena dada, keserang. Apa yang lu rasa? Oh, dia nggak hancur. Ya, Dia nggak gitu. hancur. Lihat kan? Merinding coy. Ya bulunya kan juga ini. Dua-duanya lagi. Sial dia bilang. Iya. Kena dia, bagian Kena, dada. sial. Ini sebenarnya iblisnya pas aku radar tuh dia bukan iblis kelas rank atas sih. Bukan, biasa aja. bukan. Iblis biasa. Freelancer Iya, sebenarnya. freelancer. Tapi bukan yang terlalu Dihancurin care nggak juga. ya? Bukan yang terlalu care banget. Serahin ke Tuhan aja, Bro. Hati-hati kakeknya dia punya teman. Iya. Enggak, ini kakak udah megang intinya. Jadi gue Kak, bingung, Bo. wait, Ini dia punya intinya. pasukan loh. Dia Hati-hati, punya Kak. pasukan. Komunitas Kayak freelancer iya, iblis. komunitas gitu. Ada yang memang iblis kerjanya sendiri, individualis. Ya, ini berkelompok. Ini sorry. berkelompok. Ini terserah Ini temen udah berkelompok. bilang apa ya. Dia yang iblis utama bilang kembalikan. Ini yang gue pegang sekarang tuh, Bo. Nggak tahu gue megang apa dari secara energi di iblisnya. Sejenis jantung atau apa, tapi bukan jantung. Bentuknya tuh kayak lu tau kayak lampu apa sih, lampu yang neon ada, bukan neon, yang cairan lava panas gitu loh, yang blub gitu. Gue nggak tahu iya, namanya yang apa. bulb- Ini kayak gini bulb, nih. Light bulb gitu loh. Dibilang kembalikan itu, gue nggak tahu ini apa. Gue tahan terus nih. Tapi aku gerak ya. Gimana nih Keris nih? Inti energi gitu. Masalahnya kalau Adam kan pembasmi, kalau gue tuh kalau bisa nggak perang gitu loh. Serahkan dalam nama Tuhan aja, Kak. Ya udah, ini yang lampu ini gue serahin ke Tuhan aja deh. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku serahkan apapun bagian dari iblis ini dalam namamu. Apa Jis? Jin yang di itu udah nggak berani ku campur loh. Ya iyalah, beda kasta cuy. Bahasanya kan. Jin yang Sorry gue ketawa. Itunya yang lampu tadi itu diambil sama Tuhan atau apapun. Si iblisnya kayak kehilangan sesuatu yang berharga banget. Terus diambil Ada. arka sih. Iya, diambil arka, set diambil.
ada 2 lagi iblis yang datang, lihat deh di belakangnya, di belakang si Biru sama hitam ya. Dia bukan yang paling tinggi. Yang Bukan. gua hajar tadi tuh bukan yang paling tinggi. Ada hitam kan? ada satu. ada yang hitam. Wah, tanduknya yang ke bawah gini ya? Ya. Aduh. Yang hitam nggak banget sih. Iya, bentuknya kayak gini, Bo. Kayak genderuwo tapi tanduknya ke bawah. Gini, Oh iya iya. gini. Kayak domba Sorry, gitu ya. Iya kayak domba Iya. gitu. Ha. Gede banget ya? Gede. Gede. Yang itu gede. Yang biru lebih kecil, lebih kurus. Capek, men. Gue pikir hari ini akan berhadapan dengan jin, ternyata. Kalau kata Keris sudah, Willy, tutup saja portalnya, Willy. Kata Keris. Lalu berdoa dalam nama Tuhan, lindungilah semua orang yang ada di sini. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, izinkanlah aku menutup portal ini dan lindungilah semua yang ada di sini. Iblis merah tadi kemana ya? Nggak tahu. Dah, gua kunci total. Lu ngerasanya apa tadi? Sorry, padahal gua nggak pernah ngamalu lu. Lu ngerasanya apa tadi? Itu bener-bener kurang ajar sih tadi itu. Jangannya jantung kencang terus ya sempet di badan. Tahu nggak gitu. kenapa jantung kencang? Karena kalau lu terus-terusan terpuruk cuma masalah waktu sampai iblisnya ngantam jantung lu. Mati lu, bisa mati. Jadi lu pertama harus mengatasi ketakutan lu. Kalau bener kan kalau lu lagi ketakutan banget yang keserang banget daerah sakit, sini iya. kan? Nah, bener kan? Bener. Jadi kayak tapi bisa tiba-tiba muncul itu. Memang, karena yang paling lemah di antara semua organ di mata para iblis tuh udah jantung lo tadi. Gua hampir melakukan kesalahan tadi. Oke, tadi kami sempat ganti reel sebentar, jadi sekalian nganter ada fans kami di situ ya. Iya. Anyway, dia udah pulang sekarang. Makanya tadi kalau ada kamera ada background suara ketawa tuh dari fans kami. Balik lagi ke Bro Vino ini, teman-teman semuanya. Kesimpulannya ya, belum semua nih kami tangani. Yang pertama, pertanyaan dia mengenai sukmanya. Jawaban kami dari scanning dan deduksi astral dan lain-lain, sukma dia 100% di badan dia sekarang. Kami anomali terutama pernah nanganin kasus yang sepertinya terlalu banyak main ilmu hitam, Bo. Jadi pas gua radar gitu, gila 20% udah kayak di sebuah ruangan. Itu kacau sih. Sampai penjara. Iya, di penjara. Jadi soul si orang itu udah kayak 20% di penjara, apa ya, penjara iblis kali katakanlah gitu. Nah, Vino enggak, bersih di sini. Bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nanya apakah ada intervensi gaib terhadap rezeki dan yang lain-lain. Jawabannya juga tidak ada. Tetapi apa yang membuat Vino seakan-akan jadi non produktif dan apa ya bahasa Indonesianya, jadi kayak Takut, fear. iya, Down lah, itu maksudnya jawabannya down. itu. Jawabannya adalah fear-nya, ketakutannya. Nah, ketakutannya itu gue nggak tahu mulainya dari mana, tetapi itu kayak telur sama ayam. Mungkin awalnya Bro Vino trauma awalnya gara-gara Mami Ratu tadi. Seiring berjalannya waktu sebenarnya tenaga Mami Ratu tuh dan jin-jin yang sebelumnya tuh biasa aja, tetapi fear-nya Vino makin eskalasi gitu loh. Itu didomplengin sama iblis yang kita perang tadi. Dan iblis itu tadi gua hampir salah langkah. Jadi pas gue megang pundaknya Vino gitu, ada abstrak kayak ini mesti diberesin nih jantungnya. Kayak katanya jantungnya mesti ditusuk. Gimana caranya jantung energinya si Vino mesti ditusuk? Gue doa dalam nama Tuhan. Oh, itu iblisnya yang mau mempergunakan gua untuk menyelakakan Vino. Menyesatkan. Of course nggak akan tiba-tiba jantungnya pecah, nggak dare gitu, enggak. Tetapi Ngefek. I do believe tuh ngefek ke kesehatan Vino. Nah, setelah gue doa dalam nama Tuhan, ternyata bagian paling lemah di Vino organnya adalah jantungnya. Makanya tadi gue confirm kan, nggak tahu di menit keberapa tuh, Bro Vino, gue tanya deh, lu pernah nggak ngerasa kayak lu pasti bisa mati nih, tapi nggak tahu penyebabnya? Kan orang normal kayak, ya enggak sih, gue nggak mikir gue mati sih, gue mikir kayak besok mau bisnis apa, gini-gini kan. Nah, Bro Vino tuh udah mikir, iya, itu confirms it, itu mengkonfirmasi kecurigaan gue. Langsung kita perang tadi. Kira-kira kesimpulannya baru sampai situ. Oke, nah jadi sekarang kalau yang di badannya, istilahnya kita juga untuk menyelesaikan 100% lah kasus ini, kasus Bro Vino sendiri, apalagi nih? Apakah yang termasuk yang di sini nih, di Mami Ratu tadi, masih ada nggak sih? Oke, Kita bersihin aja lah bahasanya lah. Iya. Totally. Satu-satu ya. Tadi pas sebenarnya ini kamera break gitu, kan gue nganter fans yang pulang kan. Itu anomali sempet terhubung sama jin yang di air terjun tadi. Nah, para jin yang tadi menyaksikan perperangan kita berlima itu pada mundur semua, kaget mereka, terutama yang di air terjun. Di jin di air terjun bilang, "Tolong jangan sakiti kami," katanya. Terus gue bilang, "Doa dalam nama Tuhan, hiduplah dengan damai dan kami tidak akan menyakiti kamu dan keluargamu," gitu kan. Tapi tolong jangan ganggu Vino dan lepaskan benangnya gitu kan kalau masih ada. Dia bilang, aku minta tolong kalian sebagai manusia lepaskan benangnya. Ini kejadiannya sama seperti, sorry ya gue pakai kasus anomali juga dulu ketika gue megang pundak pasien, Jordi ya waktu itu ya. Iya, Jordi nama pasien gue. Itu juga jinnya bilang, aku tidak bisa mengambil energiku kembali, harus kalian yang doa. Nah, itu beresiko bisa backfiring ke jinnya, bisa nembak balik. Tapi gue doa, gue rasa sih Tuhan pasti akan
turun tangan sih. Gitu. Nah sekarang kita coba bersihin satu-satu nih. Yang dari jin yang di air terjun dulu. Syukur-syukur pas kita lagi mungkin gandengan atau apa, gue bisa ngecek apa yang ada di dahinya Vino. Yang Jesslyn bilang nggak tahu di menit keberapa tadi. Satu-satu deh. Oke, yuk. Itu ya. Coba Jesslyn pegang tangan Vino deh. Jadi kayak kita biasa kayak astral gitu. Gue nggak ikutan ya. Ya. Kamu ikutan dong. Oke. Mau ngapain emang? Barengan aja. Dav di zoom za. Kan kalian juga. Tapi kan cowok sama cewek lain. Teman kan masalah. Oke, bentar ya. Oke. Di bawahnya nggak apa-apa Kavin. Takut pegel tangannya. Enggak. Tahu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jesslyn, bantuin hubungin ke. Oh ya, nama jinnya udah ketemu juga tadi pas break itu, namanya Sheikh siapa? Syekh Hussein. Sheikh, oke. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Sheikh Hussein. Dia kayak ya sambil lemas gitu kayak Sheikh Hussein. Bicaralah takut dengan sih. perempuan ini. Dia takut. Tidak apa-apa. Kami tidak menghanguskan. Kami hanya mencoba memutuskan benang energinya. Tapi aku butuh bantuanmu, Sheikh Hussein. Jawablah. Kumohon. Aku takut. Bagaimana ini? Aku biasanya bermain ilmu hitam juga. Apakah aku nantinya akan dilahap oleh mereka? Aku rasa jika Tuhan mengampunimu, aku rasa tidak. Karena tadi Sheikh Hussein, aku melihat jelas di balik air terjun itu dan di batu itu, keluargamu banyak sekali Iya, kan? keluarga. Betul. Itu seperti sebuah perkampungan kecil jin. Aku mohon kepada Tuhan agar, Aku punya anak dan istri. ya, Syekh Hussein itu boleh gue tanya? Boleh. Dia murtad dalam artian Iya, dia bukan. tidak punya agama. bukan dia mencelakai manusia. Dia contohnya ya. Aku sudah banyak mencelakai manusia katanya, ini secara batin ini. Oke. Baiklah Syekh Hussein, yang aku butuhkan hanyalah Taubat lah. niat baikmu, dan atas izin Tuhan semoga bisa terjadi tanpa ada destructive force. Maksudnya kekuatan yang menghancurkan. Kamu siap, Syekh Hussein? Dia jawab apa? Kakak lagi konsentrasinya nggak? Dia pasrah sih. Dia nggak Baiklah. jawab apapun, tapi dia pasrah. Oke, Syekh Hussein, berdoalah bersama aku ya. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku berdoa untuk jalan yang terbaik bagi jin Syekh Hussein dan seluruh keluarganya. Yang aku inginkan adalah supaya aku atas nama Tuhan bisa menetralisir energi yang terhubung dari Syekh Hussein terhadap Vino. Aduh, Syekh Hussein itu siapa sih? Iblis yang sudah datang dan menyiksamu itu siapa sih? Siapa? Dia kayak dipukulin gitu sih sama Aduh, Demon. gue sedih banget ngeliatnya. Dia Syekh Hussein itu kayak pas gue doa ya. Ya udah gue satu-satu dulu ya. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, atas kuasa Engkau aku mohon, putuskanlah semua astral negatif energinya dari Vino. Iya, gue ngeliat iblisnya kayak udah nggak mau tahu gue lagi, Bo. Dia marah banget sih sama jinnya sih. Iya. Sekarang jinnya disiksa sama iblisnya. Ini bukan berarti iblisnya nolong gue loh, bukan loh ya, Bo ya. Itu ibaratnya both of them melakukan tindakan yang tidak terpuji, tapi si iblisnya itu Bayar harga. Iya. bukan jin yang bayar harga. Iblisnya tuh marah terus menyiksa si. Ya maksudnya si Jadi jinnya yang bayar pelampiasan. harga. Karena dia kan gimana pun juga sudah Kasian ya. menyiksa. Iya, Bu. Gimana? Balik lagi, siapa suruh dia musyrik dalam artian tidak punya agama. Gue nggak berani sih nolong Atau mau karena coba- gue interfere. Doain dia aja. Atas nama Tuhan aja. Atas lah. nama Tuhan. Kalau dia bisa bebas ya sudah. Kalau enggak, Suruh bertobat Jalan aja ya. sih. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, jika aku boleh memohon pada jin yang bernama Syekh Hussein, lindungilah dia dari para iblis yang mencengkramnya. Apapun perbuatan Syekh Hussein. Oh bisa Bu, bisa. Lindungilah. Asal dia benar mau bertobat aja dan masuk. Kalian lihat deh, si Syekh Hussein kayak dibungkus bola Iya, gitu. Dia nangis sih. Dia dibungkus bola. Iblisnya jadi marah ke gua kan. Ya, makanya. Iblisnya bilang kayak, kalian ikut campur saja urusan saya katanya. Awas kalian manusia. Begitu. Dia mau datang ke sini lagi. Aku berasa nih. dari situ. Iya, iblisnya mau datang. Willy bikin barrier Willy. Biasa saya. Yang Maha Kuasa. Kata Keris. Mirodios ikut bantu. Gila, ini beneran, terserah lah orang mau ngomong apa, ini beneran perang sih gue sih. Karena di sini ada bau hak gak sih? Hah? Karena di sini ada hak sebenarnya. Iblisnya itu kan hak untuk ngambil si itu. Tapi Iblisnya bilang gini kayak, kamu sebagai gantinya. Maksudnya gua, Chris sudah datang. Oke, jinnya gencatan senjata nih sekarang jinnya. Iblisnya gencatan senjata. Si Syekh Hussein udah terlindungin bubble. Itu jin kan, Syekh Hussein jin. Sekarang si iblisnya gencatan senjata kayak, jadi apa maumu? Gitu. Itu siapa sih iblis? Iblis. si iblis. Gue nggak tahu iblis ini siapa namanya dan gue nggak mau. Hei iblis, aku tidak mau urusan denganmu lagi. Aku hanya minta. Kasih aku gantinya, kata dia gitu. Kata iblisnya. Siapa yang mau kamu korbankan di antara kelima ini? Kenapa kamu harus mencari korban? Bagaimana dengan arwah-arwah arbis itu yang banyak itu? Kamu kan bisa mengambilnya. Aduh, Keris, dia menyerangku terus, Keris. Ya udah, gue pasrah deh, Bu. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku dan perlindunganku di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Semua hidupku
energiku, perlindunganku, tugasku hanyalah untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Apa ya, Lin? gue tiup sih. Oh, tiup. Kena. Iblis itu ya? Kena loh ke iblis Lin. Kayak Kayak sini frost. sampai sini. Iya, Apa, hilang? dia bentuknya tuh kayak es gitu, frost gitu. Kena, kedorong gitu dianya. Sekali lagi Tuhan yang Maha Kuasa, aku mohon keadilan bagi seluruh makhluk universe, termasuk bagi iblis itu dan jin itu. Aku tidak mau diambil. Aku masih punya banyak tugas. Tetapi apapun keadilan menurut Tuhan yang Maha Kuasa, terjadilah. Sampai situ aja deh. Gue gak berani buka mata lagi. Nutup mata lagi. Itu kenapa bisa teriak kayak wah kayak gitu? Itu kenapa ya? Ini gue gak tahu mau masukin kamera atau enggak nih. Eris tolong aku dong. Gue gak tahu gue salah langkah atau enggak ya dengan mencoba melindungi jin itu loh. Iblisnya marah sih. Balik lagi sih. Tapi Gue padahal doa. Ya gue kasihan dia gila dipukulnya tuh bener-bener kayak di film-film yang dihajar sampai kayak babak belur men. Dipukul. Kita coba tanya jin sama jin aja, coba. Chris, gimana pendapat lo, Chris, soal kejadian ini? Mungkin Jason bisa. Saya no comment gitu. Saya nggak ikut campur. Iblis ini dia bilang gitu. Iblis ini bener-bener pengen gua banget, pengen nyawa gua banget. Agak kadrun sih dia. Karena gua tadi ini ada suara nyah kau. Dari siapa tuh? Gak tau, gue ikutin doang. Gue gak tahu itu dari siapa, kenceng banget. Itu siapa ya, Jess? Tapi iblis itu nggak bisa nyerang lagi sih. Nggak bisa. Iya, itu suara tinggi banget tuh dari siapa ya? Sorry, ini cara main kita gini nih, Vino. Gue agak lebih tenang sih dari ketika ada suara nyah kau tadi. Mundur sih. Dia nggak bisa jangkau kita sih. Nggak bisa, jauh. Lihat tuh, keringetan langsung. Iya sorry. Oke, udah. Soalnya berasa ya. Energinya berasa. Jantungnya yang kenceng. Iya, jantung bok. Tapi doa, maksudnya doa. Ya kita nggak tahu ya dalam artian ya. Sampai si Chris aja sampai bilang no comment. Tadinya kan ada something wrong sih. Ya kita nggak tahu karena jin yang diselamatkan oleh Bro Willy mungkin gitu kan. Ya itu jin musyrik bahasanya ya Iya, kalau di bener. kalau orang-orang Indo bilang ya. Dalam artian tidak beragama apapun. Walaupun Iya. nama gue yakin itu bukan nama asli deh, Syekh Hussein deh. Asli. Asli. Seriusan, itu nama muslim banget loh. Istilahnya Syekh Hussein gitu loh. tanda Harusnya kutip. ya. Padahal namanya Iya. udah bagus ya. Itu berat Sayang sih. banget. Dalam artian kayak Iblisnya balik lagi. Jadi bener-bener kayak di film Hollywood ya. Si Sheikhnya sama beberapa keluarganya berlindung di bubble itu. Si iblisnya kayak dear. Tapi nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Bener-bener kayak film kayak dear, dia marah banget. Tapi Terus si kayak dilindungin itu. Syekh Husain itu sambil berdoa terus dia nangis gitu. berdoa. Dia Dia nyesel agak sih. frontal sih iblisnya. Iblisnya frontal. Terus Merah kayak juga iblisnya makanya. gitu. Jadi kayak Iya, ngamuk. lo orang yang harusnya dijanji gaji gitu ya. Terus tiba-tiba gajinya nggak turun. Gimana perasaannya? Tapi lo masih bisa connect sama si Syekh Hussein itu. Gue nggak berani deh. Dia takut sih. Takut ya. Gue cuma serahin pada Tuhan aja deh. Ya gue ini sebelum penutup ya, nggak tahu lu mau nutup kapan, tapi mulai hari ini gue nggak bisa salah langkah dalam menghadapi iblis ini. Ya karena ini pertama kali kita tanpa Adam kan. Ya kalau Adam sih main hajar aja langsung kan. Kalau gue kan masih mikir bahwa apa yang bisa dengan kasih Tuhan tuh dengan kasih Tuhan kan. Nah gue berpikir kayak Syekh Hussein itu udah nggak ngejahatin Vino lagi. Tapi gue lihat ketika gue berdoa ada iblisnya yang ngehajar gitu loh. Tapi balik lagi sih ya, mana yang batil, mana yang hak sih ya. Ya kita nggak tahu Iya. juga lah ya. Dalam artian batil itu ya, dia selama ini harus dapat karmanya juga lah, udah berbuat jahat juga. Gue yakin korbannya bukan Bro Vino doang seorang gitu. Benar. Gue yakin dia banyak memberikan manipulasi. Jin apalagi kan. Dan kehidupan jin tuh keras ketika dan kita anomali beberapa kali ngelihat ini. Ketika jinnya gagal kerja, kalau jinnya disuruh oleh iblis ya, kalau ya, itu iblisnya bisa either ngebunuh jinnya atau ngehajar jinnya. Jadi either they live or die. Lu tuh maksudnya jin berani intercrossing ke dunia manusia, ya lu siap aja pilihannya, mati atau hidup. Lo tau gak sih kayak ngerasa kayak gimana? Apa? Kayak jin itu preman pasar, tiba-tiba mafianya datang. Iya, Bener-bener kayak gitu. persis. Sama kayak gitu ya sih? Nah, terus Konsepnya. ketika gua doa, itu kayak gua ikut campur dalam urusan permafiaan gitu loh. Ya gue nggak tahu ya konteksnya, kalau masih ada ranah Tuhan di situ, tandanya ya gue nggak tahu. Semoga sih di hati kecilnya para jin negatif itu, jin musyrik itu, mereka ada keinginan untuk bertobat. Ya sesuai. Gua rasa ada. Ada dia nyesel sih. Karena kalau Sisi enggak itu. bubbles yang putih itu Itu nggak nggak akan nongol. Sama kasus kayak Gaby Petito sama itu aja lah. Iya, iya. Siapa? Rian Jombang lagi. Brian. Brian Laundrie Iya, ya. si Brian ya kan. Iya, yang iya. berdosa siapa, yang dilindungi siapa. Karena balik lagi dari hatinya dia kan. Dia Iya, mau bener-bener hatinya masih dia. ada Tuhan di dalam dirinya apa Benar. enggak. Konteksnya gitu aja sih ya. Bener. Tandanya mungkin dia bener-bener berpikir untuk menyesal gitu kan. Dan untuk beralih ya. Nangis sih berdoa. dan dia berdoa terus, dia nangis gini sambil berdoa. Merasa bersalah kali dia juga ya. Iya. Oke, itu udah kita clearin aja lah ya. Iya. Nah sekarang balik lagi ke Bro Vino Iya, gitu kan. oke. Tuh dia barusan jinnya ngomong kayak saya berjanji gitu, saya berjanji tidak akan begitu lagi kayak gitu sih. Ya, pergunakan Sambil nangis. namamu dengan baik lah, Syekh Hussein. Betul. Udah bagus.
Masih sih, mereka masih terlindungi sih dengan bola bubble putih itu. Oke. Balik lagi ke Bro Vino, gimana nih jadinya nih? Apakah udah 100% bersih? Apalagi yang tadi dari si siapa? Mami Ratu tadi. Belakang udah ya, Lin? Belakang udah, depan. Bagian depan. Ini benda-benda itu. Coba gua meditasi dulu ya, ini mesti diapain? Sebentar, iblis yang tadi gimana ya? Dia Tahu, bakal Keris, datang aku gak pun ya? takut ini. Dia frontal Ini banget pertama lagi. kali gue merasa kayak gue melangkahi sesuatu yang gak harus gue langkahin. Tapi impresinya memang harus ditolong. Aku dapat impresi Jinnya. Si Hussein itu, Jinnya. iya. Karena dia memang melakukan kesalahan, tapi nggak sampai segitunya banget sampai bisa diperlakukan tidak adil seperti itu. Aduh, kalau lu bisa lihat ya, Bu, disiksanya tuh bener-bener Iya, dipukulin tadi kayak gitu. kejam banget sih. Itu sangat kejam sih, nggak adil sih. Karena iblisnya juga semena-mena. Terus tadi kepalanya jinnya itu dipegang terus dilempar gitu sama iblisnya kayak Sakit gitu. sih. Kalah power, by far kemana-mana udah nggak mungkin menang Jin nih lawan iblis. Itu masih iblis freelance lagi. Iya, Gua nggak tahu iblisnya itu. freelance sih, ini berasa. Ini salah satu yang paling frontal sih. Iya, Frontal frontal banget. Dari sekian banyak Warnanya itu. merah juga ya, Lin ya? Iya. Iya. Terus tanduknya tipe yang klasik ke atas, tapi yang mirip yang jenis yang Steppenwolf sama. Kalau yang tadi yang nggak tahu menit keberapa yang ke bawah tuh kayak genderuwo, tapi yang ke bawah gitu. Kalau yang Hellboy mah udah di bawah deh kayaknya deh. Ya beda itu, nggak tahu di mana lagi. Ini gimana ya? Dia bakal nyerang kita gak ya? Aku mikir nih. Iya. Ntar gue fokus di Vino dulu ya. Dia dendam banget sih sama kakak sih. Tapi dia tuh kayak ada di tengah-tengah gitu. Jadi dia mau kesini nggak bisa, mau ke sana juga nggak bisa. Kayak stuck di Jadi tengah-tengah. ngamuk banget dia. Ngamuk banget. Berasa kayak barang ataupun sesuatu hak milik dia tuh diambil semua gitu. Jadi yang tadi Rasanya inget gak sih yang aku bilang ada kayak es gitu yang ngedorong dia. Kan dia kan mau kesini tuh tadinya kan. Terus pas Kak Willy giniin atas nama Tuhan gitu kan. Dia kayak ada es gitu. Esnya itu kayak ngedorong dia. Jadi dianya di sini kayak gitu. Iya, kehantem. Iya, kehantem Sama gitu. es. Jadi dia nggak bisa. Dia mau nyoba lagi nggak bisa. Mau nyoba lagi nggak bisa. Akhirnya dia ke tempat Jinny itu, dia berusaha untuk ngerobek bubble-nya itu nggak bisa lagi. Bro, gue dapet abstrak bro. Untuk ngancurin yang ini, lu doa, tapi fokus lu ke sini. Doanya terserah. Soalnya dia bisa gerak loh, maksudnya gue sering berasa dia gerak-gerak. Nah, ya Jadi udah. dari gue tuh gue suka berasa kayak lagi di rumah gitu ya, nyantai. Berasa ada satu momen berapa kali kok gerak di sini bro, kayak ada yang gerak di sini berasa jidat emang kening. Coba lu doa, terserah mau doa apa, Bapak kami boleh atau apapun kepercayaan lu gitu, tapi lu fokusnya ke sini. Jadi misalnya gini, kalau gue doa nih ya, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kan fokus gue ke Tuhan kan. Iya betul. Ini lu fokusnya ke sini, bisa nggak? Bisa. Coba lu lakukan deh. Sambil merem terus lu kasih tahu kita rasanya apa. Gue dapat jawabannya itu dari alam tadi. Bukan yang Hancurin harus maksudnya. Tapi Iya, doa Bapak kami doang kan? Iya, terserah. lu niatnya doa Bapak kami merem, tapi lu fokus ke ini lu. Ke yang tempat yang itu tadi. Kalau lu ngerasa digerek ke kanan, ikutin. Di kiri, ikutin sampai hancur. Coba. Jadi ada niat untuk menghancurkan ya. Iya, harus dari lu Oke, gitu. siap. Dalam hati aja kali doanya. Apa diucapkan? Terserah, dalam hati dia boleh, bebas. Tapi lu kasih tahu kalau lu ngerasa apa ya. Willy, kamu harus pegang kepalanya, kata Keris. Dari depan. Dari belakang tidak apa-apa. Jadi sekarang Bro Willy lu mau membantu untuk menghilangkan yang di depan ini ya? Iya, sesuai yang gue bilang tadi kan bahwa Bro Vino ini doa apapun boleh dalam hati, boleh di verbalin. Actually verbal nggak apa-apa sih yang ini. Terus tapi fokus dia harus ke sininya dia. Dan Keris bilang tadi gue harus megang kepalanya. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi nih. Gitu. Siap? Iya. Ya gue izin ya. Udah nyetrum banget. Silakan. Kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Tadi agak jadilah getar. kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lagi. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Willy, tarik dari dahi sini sampai ke atas, kata Keris. Oke. Boleh berdoa lagi. Oke. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tarik janganlah atas, Willy. membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. Ya. Merasa apa lu? Perih mata, perih banget. Perih banget. Iya. Di mata yang berasa. Oh, berasa Perih Padahal mata. logikanya nggak mungkin perih, lo gimana caranya dipegang perih? Iya. Di mata sama pala berasa ini. Ini si Mami Ratu mungkin ngerasa sesuatu sih pas gua doa tadi. Di awal-awal itu nyamber ke Mami Ratunya. Dia mainnya telepati, setahu saya dulu sih gitu ya. Maksudnya dulu pernah ada momen, jadi mungkin tahun 2018 saya punya sepupu kan nama orang Kelenteng kan. Karena pas jemput dia tahu tuh saya pernah cerita ngobrol kayak gini-gini lah tentang yang si Mami Ratu ini. Vin, lu kesini nih, jemput gua, masuk aja deh sekalian ngobrol bentar, ada namanya ada Om C lah gitu. Jadi orang dulunya juga ya dunia spiritual, supernatural juga kali ya. Udah ketemu sama dia, ya itu di vision yang saya lihat malah wah sosok demon yang bel pegor malah ada di situ. Jadi ya udah, saya berpikir begitu lama masih dia lagi, maksudnya dia masih telepati, berarti kan masih terkoneksi gitu sama si yang Mami Ratu itu. Saya pikir. Tapi satu hal yang gue confirm, energi yang ini nggak ada hubungannya sama iblis. Ini murni jin. Murni jin. Jadi tadi pas doa awal-awal tuh gue ngeliat ada energi merahnya tuh kayak ngebakar Mami Ratu yang kayak kayak panas gitu loh. Nah mungkin efeknya ke si Mami Ratu ya lu kan nggak buka conversation lagi kan. Betul. Tapi kalau ada cara melalui tanyain dong ini, tanyain, gue pengen tahu sih efeknya apa. Gak sekepo itu Oh, jangan nyampe dulu ke sih. dia ya. Soalnya harusnya itu ngefek loh. Ya gue bukannya berharap dia mati, bukan. Tetapi kalau ada Kalau efek, bisa kedengeran dia, bisa tahu kabar dia gitu maksudnya. kalau Mungkin memang pasti ada kabar efek, berarti memang doa tadi berefek. Intinya nyampe. begitu. Dan so, atas sampai bawah udah bersih. Tangan. Coba kedua tangan deh gini. Willy, kamu harus ketuk. Ini kata Keris ini agak aneh. Jadi kayak ketuknya itu kayak gini. 1, 2, 3, 4. Di sininya. Jadi dia satu tangan doang. Ya, nggak tahu sih, pokoknya Keris kasih taunya begitu. Diginiin. Paham? Oke, coba ya. Ini dulu. Sambil berdoa mungkin ya. Sambil berdoa. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, kata Keris. Wah, lu bisa ngerasa perih nih. Oke, itu satu. Satu lagi. Kok bau bangke ya? Beneran loh. Dikit loh. Oke. Barusan lu kepalanya ngerasa sesuatu tuh tadi. Apa yang lo rasa, bro? Ya ada nyut aja nyut gitu, nyut. Oke. Itu dulu deh untuk sementara. Tapi kenapa emang pakai
telapak tangan. Sorry ya, kamu seperti ini. Kata Keris, tarik gitu. Oke. Dua-duanya ya. Oke. Yang sebelah sana. Yang kiri doang. Oke. Sambil berdoa, Bro. Kiri ya. Oke, dalam nama Tuhan. Itu kiri kok, bener. Oh, oke. Binatang ini, energi binatang. Injek, aduh, jalan. Jatuh. Binatang apa? Gaib. Jatuh lagi. Kecil-kecil. Lu pernah ngisi something atau apa, Bro? Kecil-kecil. Di tangan? Bakar. Tulisan paling, makan paling masuk mulut paling. Oh, itu ya. Mungkin ya. Kalau dimasukin mulut. Bentuknya kayak kelabang. Iya, kelabang. Kayak labang. Aduh, Nah, gue pernah tuh. Nah, ini seru nih kalau ngomong kelabang. Jadi gue pernah tidur, setiap tidur berapa kali keluar kelabang bro di badan bro. Seriusan? Serius. Fisik nih? Fisik loh. Maksudnya Di badan lu? ya bukan dari badan langsung, tapi pokoknya tiba-tiba di kasur ada kelabang, jalan gitu. Ini real loh, maksudnya real. Bukan Pernah. goib ya? Bukan goib, bener-bener. Jalan. Apa tuh? iya sih. Kelabang hitam ya kak. Angus dia. Hangus. Kelabangnya biasanya kalau lu lihat apa? Kalau yang normalnya ini yang realnya kayak kelabang biasa Kayak gitu. hitam-hitaman emang. Hitam, Warnanya bener. merah, kayak hitam-hitaman Oh, gitu. merah. Ada gelap. Oh, gara-gara lu kayak disuruh makan sesuatu gitu Gua ya di terusan. rumah itu kayak Dah. apa sih kalau di namanya kembang kantil. Oh, kembang kantil. Iya, iya, iya. Yang melati punya bonggol tuh kan. Itu kan kesukaan kuntilanak, Bro. Tahu dia dikasih Iya, suruh makan aja. Sekarang gimana kak rasanya? Tadi pas Lebih gua tarik harusnya lu berasa sesuatu tuh. berasa memang. Apa berasanya? Ya kayak pegel aja, pegel tapi Kayak seret gitu. ya kalau langsung kayak ber aja gitu. Ya itu binatang Gue gaib. cuma yang rada aneh tuh maksudnya di urat gue ini tuh kalau lagi nggak gitu ya. Ada jendol 4 baris tuh kelihatan tuh di urat tuh. Tuh 2, 3, 4. Jendol kalau lagi gede-gede kelihatan. Ada 4 di urat. Ini kan hijau nih urat. Dia kan jendol nih tuh kelihatan tuh ada jendolan. Memang di kiri, di kanan mah enggak. Ini. Terus apa lagi? Udah aman? Enggak sih, cuma di situ benda-bendanya sih. Berarti memang lu banyak banget main kemana-mana Iya. sih. Enggak, Itu dan dia. ini adalah Bro Vino yang bukan pemain gitu. Maksudnya cuma ya udahlah, nemenin bahasanya. Bukan memang Ya, itu inti pelajaran. Ya, Itu inti gimana pelajaran. pemain, gimana yang udah berikrar. Iya. Wah, udah. Ini bakal bisa jadi teriak-teriak kemasukan bisa jadi gitu kan. Iya, bisa. Karena Konteksnya itu. dia udah embed atau udah ada. Ini konteksnya Bukan koneksi korban, doang kan. Bukan korban, bukan pelaku, tapi terpapar. Terpapar. Konteksnya. Terpapar karena ada fear, cepret jadinya ya kena ke psikologis ya Iya. kan. Dan makin besar lagi tuh fear-nya kan. Dan itu didompleng demon. That's Udah nggak right. ada hubungannya dengan gaib yang sebelumnya Iya, gitu. tapi itu lebih bahaya sih, Bro. Itu lebih bahaya sih. Kak, itu iblis yang tadi diisolasi loh. Oleh Tuhan. ya sudah kalau dia terus membangkang. Dia diisolasi sih yang aku lihat. Kayaknya aman lah ya. Nih, Diisolasinya gimana? coba lo lihat. Coba kalian lihat. Dia masih frontal, masih jeder gitu. Dia kayak singa terima. galak sih Dia sebenarnya. nggak Tapi terima. kok kayak kotak gitu. Kotak, iya, bener, kotak, kotak. kotak, bener. Kotak energi yang Diisolasi bentuknya kan? transparan. Iya. Mirip yang sama si yang waktu itu Iya. klien itu. Di pick juga. Iya, Oke, kalau kayak gitu. Aman? aman. Kita udah ngambil kesimpulan aja. Iya. Oke. Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, semuanya para penonton, viewers semua dari Detektif Astral. Ini adalah salah satu segmen episode pertama dari konten kita terbaru, CSI, Client Scenes Investigation. Yang dimana ada Bro Vino di sini tadi. Ternyata kita udah cerita ngalur ngidur kemana. Poin titik terbesar dari yang dialami oleh Bro Vino ternyata bukan dari perjalanan supernatural Bro Vino ya. Tapi itu adalah impact kalau kata gue ya. Impact perjalanan supernatural itu dan malah ternyata didomplengnya oleh demon lagi ya. Kita udah senang loh hari ini loh. Karena awal-awal ya kita ketemu, kita mencium, wah ini kayaknya bukan iblis nih, jin. Akhirnya kita ada 1 hari libur. Iya. Ternyata tidak dikasih libur ya. Tapi itu adalah poin yang jadi pelajaran sih ya. Ketakutan, rasa cemas itu yang akan mendompleng suatu hal yang akan lebih menakutkan lagi. Ya kan, lebih baik ya kita pasrahkan saja ke Tuhan, kita pasrahkan aja kehidupan kita. Tapi pasrah dalam artian bukan rela aja ya. Kita tetap harus berusaha, entah itu dari rezeki, kesehatan, ya kan, pola pikir. Ya pola pikir sehat itu udah termasuk kita dihindari dari gangguan-gangguan jin, iblis, setan negatif yang ingin menghancurkan kita. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang, gue yakin banyak banget di luar sana yang lagi menderita, entah jobless, entah lagi kekurangan rezeki, ataupun lagi masalah keluarga, pasti gue yakin ada aja. Malah gue yakin 100% ada pemikiran-pemikiran kalian yang istilahnya akan melenceng dari jalan ketuhanan.
entah dia akhirnya jadi ke ranah satanik. Waduh. Ya who knows ya kan. Iya. Apalagi lagi rame banget nih. Iya. Makanya lagi rame banget nih. Nah, terus juga gue yakin ada yang malah ke arah kejahatan, entah mau merampok atau apa, atau membuat hal-hal yang uang kotor, entah menipu, entah segala macam. Nah, itulah poin-poin celah iblis sebenarnya yang bermain. Bukan seperti jin yang lebih mencelakakan, mungkin lebih ke fisik gitu kan. Iya, Tapi jin iblis memang lebih kontrak. lebih halus bahasanya ya kan. Bukan lebih kasar justru. Oh. Oke, bagi. Maksudnya apa nih yang kita halus sama kasarnya beda? Secara mencelakakan manusia, vibrasi energi jin lebih kasar. Nah. Contoh, tiba-tiba bentol-bentol, Iya. atau yang kayak sakit perut berhari-hari nggak bisa dijelasin medis, muntah-muntah, itu jin tuh. itu Kalau jin. iblis mainannya langsung ke perbuatan kita. Ya, maksudnya lebih halus dong. Dalam Iya, lebih artian tidak halus. terlihat. Iya, Iya. makanya gue bilang jin lebih kasar. Oh, gue nyebutnya tadi iblis. Iblis lebih halus. Apa gue yang salah ya? Iya benar, iblis lebih halus. Tapi intinya semoga sih Bro Vino juga kedepannya menjadi lebih baik lagi, entah dari psikis, entah dari kerohanian, jadi lebih apa ya bahasanya ya, lebih Karis beriman lah. barusan bilang sih untuk Kak Vino, jangan pernah memikirkan hal ini lagi untuk kedepannya. Ya. Nah, untuk Bro Vino sendiri gimana nih setelah pengalaman bersama DA? Ini kan Iya. episode pertama ya. Jadi sorry kalau masih agak berantakan, ya kan dari segi segmen dan lain-lain. Tapi inilah pengalaman dari Detektif Astral. Walaupun minus Bang Adam ya hari ini, karena Bang Adam lagi acara keluarga. Tadi gue belum kasih tahu kan, tiba-tiba berubah Bang Adam jadi begini. Enggak, Bang Adam ada acara keluarga yang kalau nggak datang dia bisa dipecat dari keluarga besarnya. Jadi harus datang ya kan, jadi berhalangan hadir hari ini. Oke, tapi gimana nih kesan-kesan lu nih? Ya puji Tuhan lah, maksudnya terjawab. Selama ini tuh kayak gimana ya, kayak menggebu-gebu gitu, bingung gitu ya, kayak rasa penasaran lah sebenarnya, mau memuaskan rasa penasaran itu kan. Karena sebenarnya dalam kehidupan orang kan pasti ada namanya fluktuatif lah ya, maksudnya ada kadang di atas, ada kadang di bawah, perjalanan itu kan. Cuman kayak di dalam innernya tuh kayak gua tuh merasa kayaknya ada something deh gitu di dalam diri gua gitu, ngerti sih, yang gua juga nggak tahu jawabannya apa. Nah makanya sering nonton film movie tuh kayak tentang tetua Jawa, Nusantara. Gue senengnya kayak gitu-gitu pokoknya. Lari bukan nonton-nonton film kayak Netflix gitu-gitu, malah kurang. Jadi gue tuh rada aneh memang nonton YouTube aja tuh gue liatnya yang kayak pesan-pesan tetua Jawa, terus sejarah-sejarah tanah KTJ. Sunda, tanah Sunda ya, gitu-gitulah pokoknya. Jadi apakah memang Anda pengikut itu? Si siapa tuh yang kemarin yang stres? Yang Sunda Empire. oh, enggak lah. Enggak Enggak, bercanda, Bro. Kalau ini tuh kayak gue seneng sama sejarah gitu. Padahal kalau misalnya diurut ke keluarga besar ya nggak ada sih, maksudnya di antara semua sepupu cuma ada satu, memang ada sepupu gue satu tuh yang gue bilang kelenteng itu, dia sekarang jadi yang di Konghucu tapi yang masukkan dewa lah. Kalau di Konghucu kan masukkan dewa kan. Iya, mediumisasi itu. Yes, dia tuh ada namanya Kongcok Wankong kalau di sana di agama mereka kan. Nah dia tuh udah bisa masukin. Nah gue berdua ini yang rada aneh memang di antara keluarga besar, yang senengnya ke alam-alam kayak gini. Cuma kalau gue kan seneng lah, artinya tuh nggak mencari, nggak ini. Cuma seneng aja gitu, kayak ya cuman lucu sih maksudnya. Ya aneh, gue pernah pergi ke Gunung Padang Cianjur berdua, dia tiba-tiba loh berangkatnya naik motor berduaan. Gunung Padang tuh yang kemarin diomongin dari Kobuzir, yang dibilang tuh ternyata itu gunung tertua lebih dari piramid di Mesir kan. Iya, Apakah kita lebih perlu tua. jalan-jalan ETI ke sana? Ayo boleh. Enggak hari ini kan? Gak kayak dia sih, gue pengen kesana sih. Let's see. Gue udah kesana tuh tiba-tiba berangkat. Nah sepupu gue itu tipenya kayak gue, jadi udah gue ajak, deh ikut gue yuk. Mana jam berapa tuh ya? Ya berangkat aja udah berduaan aja naik motor nyampe sana. Tapi ya memang banyak hal juga yang kayak nggak bisa diomongin juga lah gitu loh. Nanti kalau kita kesana misalnya satu hari nanti ya ngerasain sendiri, tau lah di situ ada apa sebenarnya gitu kan. Kalau gua kan nggak sixsen, nggak indigo, tapi kayak punya feeling dan Terpapar kali ya? Iya, suka kayak ada energi yang ngebawa gua tuh untuk yuk lu tahu lebih dalam tentang tanah Jawa, tahu lebih dalam tentang luhur kita tuh dulu tuh hebat, kayak gitu-gitulah gitu loh. Jadi kayak nggak nyari kayak pengen sakti, enggak, tapi karena rasa sayang kita, nggak tahu ya, gue punya naluri tuh kayak rasa sayang sama leluhur dulu gitu. Kayak mereka berjuang tuh, bulu gue kalau ngomong dari leluhur tuh kayak Mungkin sedih konteks gitu. itu Karena juga nggak sih, Elin? Yang tadi sih. Reinkarnasi Pernah aku ngeliat dulu kakaknya bawa tombak. di Jawa, maksudnya di Indonesia. Indonesia, gitu. Nusantara. Ini pantes ya. Jadi ada korelasi kali. Iya, bawa tombak aku lihat. Masih banyak hutan-hutan ya Lin ya? Masih bajunya kayak oren-oren gitu yang aku Iya. lihat. Kayak pakaian Apakah tradisional Banget sih. mirip Padang atau apa ya, aku nggak tahu sih. Pokoknya ada segitiganya, terus ininya Kalau di sini juga segitiga Padang ya? segitiga. Padang kali ya, aku nggak tahu sih. Abstraknya sih Padang. Segitiga di sini itu apa sih? Nggak tahu sih. Cawat. Nggak tahu. Pokoknya ada kain yang segitiga pakai celana. Cuman di sini ada kain segitiga gitu. Sama ininya segitiga juga kain. Ya. Aku nggak tahu sih warnanya oranye gitu. Tuh Bawa adalah tombak. gue pernah lihat juga Adat itu ya, kan adat yang adat istiadat apa
baju istiadat lah, baju Iya, adat, iya. baju adat. Baju gitu. adat, bener. Warna orange tuh. Warna orange yang waktu Dulu itu udah ada kuliah. Shopee ya. Orange Lin, oranye bukan oren. Oren Oranye. itu temannya Tutu yang di Fernalta. Itu bukannya kucing oren. Oke. Bener Nah, kucing oren gak sih? Tapi gimana nih impresi lo sama DA sendiri nih akhirnya nih setelah coba kita tangani? Ya cukup puas lah maksudnya. Berarti kan maksudnya Tuhan tuh memberikan setiap manusia talenta yang berbeda-beda kan gitu loh. Dan kalau lihat dari anomali kan kayak beda. Maksudnya tuh teman-teman yang nggak biasa daripada yang biasa gitu. Karena mungkin kita nggak pernah tahu lah. Kayak yang gue cerita tentang Mami Ratu juga kan, kalau kita lihat mungkin dia jual jiwa, tapi gue liatnya raga. Dalamnya kan kita nggak tahu siapa, sama lah. Kalau gue melihat kaliannya seperti itu gitu loh. Gue mungkin lihat luarnya, cuman kan beda versi, ngerti nggak? Itu sisi kiri, ini sisi kanan, bedanya gitu doang. Jadi gue ngeliat dua sisi yang berbeda nih gitu. Tapi dengan gue pernah ketemu nih, ini pernah sosoknya ketemu, dan waktu Mami Ratu pun ketemu langsung kayak gini ngobrol gitu, ngerti nggak? Cuman sana sisi kiri, ini sisi kanan, bedanya gitu aja. Maksudnya kayak ya melihat sesuatu yang memang gue sadar ini orang, tapi gue tahu lah dia dirinya tuh bukan orang biasa gitu ibaratnya gitu loh. Memang ada Tinggal ke perpihakan mana ya, kiri apa yes, kanan betul. ya. Oke, jadi intinya sih balik lagi sih ya, kita udah mau masuk kesimpulan ya. Semoga Bro Vino sendiri, dari kita pun juga menyarankan bahwa ya udahlah kita ke yang normal-normal aja Iya. gitu kan. Kita pun istilahnya walaupun sempat terpapar di dunia yang supernatural yang negatif, ya dengan jalan ketuhanan, apalagi nih Bro Vino juga jadi anak Tuhan juga Iya, ya sempat betul. ya, dan Amin. sekarang juga keimanan makin bertambah dong. Amin dong, harus Yes, dong. semoga itu makin mempertebal, rasa takutnya hilang, yang dimana psikologi itu pun juga penting sih, karena Yeah. apapun itu banyak banget celah makhluk-makhluk negatif, Yes. entah jin, entah iblis, yang akan masuk dan melukai, bahasanya ya pemikiran kita Iya, sih. iya betul. Itu celahnya ya. Setuju nggak sih Bro Willy? Setuju banget. Inti poinnya di situ. Mungkin ada tambahan dari Bro Willy dan yang lain-lain. Dari gue cukup sih. Cukup sih. Aileen? Tadi baru muncul visionnya Kak Vino dulu ngasah kayak buat Reinkarnasi ya. iya. Tadi tiba-tiba pop out ngasah, oh bambu runcing gitu. Aku ngeliat dia lagi ngasah di dekat pinggir sungai. Kayak gitu sih. Ya intinya itu jawaban kenapa dirimu Gua suka senang. Nusantara dan lain, mungkin jiwa nasionalismenya dulu tinggi kali ya? Nasionalisme, bener, bener, itu Jiwa bener. nasionalisme dulu, jiwa nusantaranya besar. Zaman kita tidak ada nasionalisme kan. Iya. Bukan zaman kita, tapi zaman dulu tidak ada nasionalisme, tapi nusantara. Iya, betul Nusantara. betul lebih ke arah sana. Ya mungkin that's why lo lebih suka yang kayak gitu-gitu kan ya. Iya mungkin masih, iya mungkin kali ya. Karena kan ngerasa aneh dong. Maksudnya kok sepupu gue yang lain tuh normal aja kayaknya. Kenapa gue aneh sendiri ngelihatnya tentang Ini kayak Aileen ngebaca gue ya kan. Gue orang Korea dulu katanya. Pantesan gue suka K-pop. Padahal zamannya beda. Iya, ya kan di sana dulu tidak ada joget-joget K-pop guys. Oke, so far itu aja sih, dan case close ya bisa Yes. dibilang ya. Untuk hari ini kita case close. Ya mungkin kalau ada apa-apa nanti bisa didiskusikan kembali. Karena gue yakin sih biasanya pasti ada aja rentetan-rentetan, istilahnya ada yang nggak terima. Mungkin Mami Ratu Wah, ke connect ya, ya kan. ya siapa tahu. Tapi gue udah nutup koneksi sekarang. Ya semoga sih dia nggak memperpanjang masalah ya. Ya kan, karena Bro Willy juga udah ngepotong, dan semoga sih lu juga diberikan apa ya, perlindungan. lah. Kita Betul. semua lah. Yang semuanya. semuanya. So far itu aja buat kalian. Sekali lagi terima kasih Bro Vino udah mau berbagi cerita. Terima Thank you, kasih. Thank you. Terima kasih Bro Willy. Thank you. Dan buat kalian semua di sini, Kak Jesselyn sama Aileen. Iya. Nah, Tuhan berkati ya. ya. Tuhan berkati juga. Tuhan berkati Amin. juga. Sama yang ini nggak? Tuhan berkati. Ya, wow gitu kan. Ya kira lupa gitu kan namanya kan. Padahal yang balas DM-nya gua. Kapar. Aduh. Oke, Berkatnya sama semua rata dapat. Amin. Amin. Nah, kalau gitu buat semuanya teman-teman yang ada di rumah, para penonton dari Detektif Astral, buat kalian yang punya cerita mungkin dan kayaknya seru untuk di-sharing ataupun kalian butuh pertolongan yang mau di-sharing lah bahasanya seperti itu, langsung aja email di sini. Ada emailnya, bisa ceritakan di situ. Mungkin kalau ada fotonya lebih bagus gitu kan, Iya. karena kita bisa mendeteksi untuk scanning apakah itu jatuhnya cuma halusinasi, kan ada juga yang ke arah situ kan. Halusinasi dalam artian adalah pemikiran, nah ya kan, karena rasa fear. Nah tapi kan kalau kasus Bro Vino ini memang ada tercium. Nah, Beneran ada sih, Ada iya. tercium, makanya kita yaudah deh sama Bro Vino gitu kan, coba untuk episode pertama. Nah mungkin kalian ada yang seru, nanti mungkin bisa kita bantu juga, bisa langsung aja email di sini ya kan, untuk kita kontenkan. Dan itu syarat utamanya pasti ya. Bersedia. Tapi mau untuk nanti di apa namanya, pakai topeng atau apa ya boleh lah ya kan. Istilahnya kita juga menjaga privacy dari klien juga ya. Oke, kalau kayak gitu jangan lupa like, comment, juga subscribe dan follow Instagram kita ada di sini. Dan sampai jumpa di next episode.
Terima kasih, dan kita pun juga menerima kritik dan saran untuk membuat channel ini, Detektif Astral, semakin baik dan semakin besar, dan pastinya semakin untuk dinikmati oleh kalian semua. Sampai jumpa, salam Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Case closed, sampai jumpa.